Nah, sementara Kroasia, saya boleh bilang skuad ini adalah sisa-sisa kejayaan atau sisa-sisa generasi emas yang mereka toreh di 2008 seperti pemain Luka Modric, Ivan Perisic yang masih menjadi andalan sampai saat ini. Nah, pertanyaannya apakah Kroasia mampu menjaga Brazil gitu kan? Melihat skuad, saya sih melihat Belanda lebih stabil ya. Argentina oke, secara permainan oke, mendominasi, tapi masih terlihat bahwasanya Lionel Messi sangat menjadi poros, sangat menjadi inti dari Argentina gitu kan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang prediksi babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, tidak terasa Piala Dunia sudah akan memasuki babak 8 besar. Kita melihat di babak 16 besar sangat seru. Mungkin kejutan terbesar adalah Maroko bisa menyingkirkan Spanyol. Meskipun sepanjang pertandingan 120 menit digempur, mereka menang melalui drama adu penalti. Dan lagi-lagi aktornya adalah Bono. Ini kiper yang memang bagus. Di 2018 pun sudah terlihat dia bisa menggagalkan penalti juga kalau nggak salah. Jadi saya tidak kaget gitu ketika Maroko menang lawan Spanyol lewat adu penalti, karena memang kiper ini bagus. Tapi di luar itu memang sudah cukup terprediksi menurut saya tim-tim yang lolos. Nah, kita akan sedikit membahas mengenai prediksi babak 8 besar. Pertandingan pertama Kroasia melawan Brazil. Kita tahu Brazil dengan skuadnya yang melimpah bintang, skuadnya yang bagus, meskipun di depannya itu terlalu banyak pemain bintang sehingga mungkin pelatih Brazil agak bingung ya menentukan starting line up. Tapi menurut saya Brazil di Piala Dunia kali ini lebih stabil daripada Piala Dunia sebelumnya, karena secara komposisi pemain mereka juga bagus. Kemudian juga pemain-pemainnya sekarang ada di usia keemasan. Pemain-pemain muda seperti Vinicius Junior sudah mulai matang. Kemudian juga ada Richarlison yang terbukti bagus di timnas Brazil. Kemudian di tengah ada pemain yang seperti Casemiro yang mampu menjadi leader di tengah. Di belakang juga masih ada Thiago Silva. Kemudian Neymar di depan di usia yang sudah 30 tahun tentu sudah lebih matang lah. Nah, sementara Kroasia, saya boleh bilang skuad ini adalah sisa-sisa kejayaan atau sisa-sisa generasi emas yang mereka toreh di 2018. Mereka bisa sampai final kalah lawan Prancis, dan masih banyak pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia 2018 bermain sekarang seperti pemain Luka Modric, Ivan Perisic yang masih menjadi andalan sampai saat ini. Nah, pertanyaannya apakah Kroasia mampu menjaga Brazil gitu kan? Nah, menurut saya ini akan berat. Kenapa? Kroasia ini tim yang nggak jelek, ini tim yang alot ya, tim yang cukup merepotkan, tim yang akan merepotkan, tapi sepertinya menghadapi Brazil dengan superioritasnya akan sulit karena faktor fisik. Pemain-pemain yang menjadi andalan Kroasia itu kan Luka Modric dan Ivan Perisic lah. Kita lihat sejauh ini dua pemain ini cukup berperan penting. Usia mereka sudah kepala tiga, Modric 37, 38. Kelihatan ketika lawan Jepang, Modric di babak kedua sudah drop staminanya. Jadi permasalahannya bukan di permainan, tapi bagaimana Kroasia ini mampu tidak untuk menahan atau membendung serangan-serangan Brazil yang sangat menggila ketika menghadapi Korea Selatan. Jadi menurut saya akan sangat sulit untuk Kroasia untuk membendung Brazil, meskipun dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya memprediksi Brazil yang akan lolos. Kemudian Argentina menghadapi Belanda. Ini partai yang paling seru menurut saya di babak 8 besar. Karena apa? Ini selain partai ulangan semifinal Piala Dunia 2014, tentu saja Belanda ingin membalaskan dendamnya. Belanda juga rindu akan juara. Belanda yang disebut-sebut sebagai juara tanpa mahkota. Tim Orange ini belum pernah menjuarai Piala Dunia ya teman-teman. Mereka 3 kali lolos ke final, tapi 3-3-nya kalah. Terakhir mereka kalah lawan Spanyol di final 2010. Jadi ini sangat termotivasi. Nah, melihat skuad, saya sih melihat Belanda lebih stabil ya. Argentina oke, secara permainan oke, mendominasi, tapi masih terlihat bahwasanya Lionel Messi sangat menjadi poros, sangat menjadi inti dari Argentina gitu Pak. Kebayang kalau Messi dimatikan, Messi tidak berkreasi, tidak berkembang, menurut saya Argentina tidak akan sekuat itu gitu. Jadi Messi ini sangat menjadi sentral ya teman-teman.
Sementara Belanda lebih merata, mereka juga punya Hody Gakpo yang menjadi top skor dengan 3 gol, tapi mereka sebetulnya tidak bergantung pada 1-2 pemain. Di belakang mereka solid, mereka ada Virgil van Dijk, ada juga Nathan Ake, ada juga Matthijs de Ligt, gitu kan. Kipernya juga oke. Nah, tapi yang jadi permasalahan kan Belanda ini kalau kita lihat di fase grup, permainannya itu ya so-so lah, nggak jelek tapi nggak terlalu wow banget, tapi mereka efektif. Yang jadi bagus itu efektivitas ya gitu teman-teman. Dan ketika memasuki babak 16 besar melawan Amerika, lihat Amerika sering menyerang menggempur mereka, tapi mereka sekali serangan bagus, cut insetnya bagus. Lihat Dumfries juga mulai bangkit, penampilannya menghadapi Amerika sangat bagus, menyertakan 2 assist dan 1 gol. Kemudian juga Frenkie de Jong juga bagus di tengah. Jadi Belanda lebih stabil, sementara Argentina juga sama bagus, tapi bagaimana PR Belanda ini untuk apa ya? Sebetulnya tidak baik juga sih untuk memfokuskan pada satu pemain saja, karena pemain Argentina yang lain juga berbahaya. Tapi kalau Messi tidak berkembang, saya sih nggak yakin Argentina akan bisa berbuat banyak menghadapi Belanda. Tapi saya sulit untuk memprediksi, hanya feeling saya mengatakan bahwa saya sedikit mengunggulkan Belanda untuk lolos ke semifinal. Kemudian partai selanjutnya yakni Maroko lawan Portugal. Maroko yang sangat sensasional, menghadirkan kejutan, menjadi tim Afrika keempat yang lolos ke babak 8 besar setelah Kamerun 90, Senegal 2002, Ghana 2010, dan Maroko 2022. Menghadapi Portugal yang baru saja menang 6-1 menghadapi Swiss. Menariknya, kemenangan 6-1 menghadapi Swiss ini mereka tanpa Cristiano Ronaldo. Permainan mereka lebih fluid, pemain seperti lepas tanpa beban, pemain muda pun demikian. Bruno Fernandes dan João Felix terlihat lebih sangar, lebih gacor lah istilahnya. Mereka lebih ke free roll di belakang striker dan sangat-sangat berbahaya. Saya baru melihat Portugal bermain sebagus itulah ketika menang lawan 6-1. Sementara Maroko bermain Spartan, mereka juga pertahanannya sangat-sangat bagus, pertahanan mereka sangat bagus, kiper mereka sangat bagus, dan mereka memiliki serangan balik yang sangat-sangat bagus. Ada Achraf Hakimi, ada Hakim Ziyech yang selalu membahayakan lini pertahanan lawan. Jadi menurut saya tetap saya sedikit mengunggulkan Portugal, tapi Portugal juga harus waspada dengan serangan-serangan balik Maroko, dan apabila Portugal bisa meredam serangan balik Maroko, saya yakin sih Portugal yang akan lolos ke semifinal. Kemudian ada Inggris lawan Prancis, ini juga seru, ini alot. Inggris yang di 3 turnamen terakhir cukup bagus. 2018 mereka masuk semifinal Piala Dunia dan peringkat 4. 2021 kemarin Euro 2020 mereka masuk final kalah lawan Italia. Dan sekarang di 2022 mereka juga bagus, sudah lolos 8 besar. Jadi sebetulnya Inggris secara materi pemain sangat bagus. Kemudian permainan mereka juga bagus ketika menghadapi Senegal. Senegal tidak bisa berbuat banyak. Lini tengah mereka stabil, mereka juga serangan baliknya juga oke gitu kan. Sementara Prancis tetap meskipun ditinggal Paul Pogba, N'Golo Kante dan lain-lain, mereka ternyata tetap solid. Mereka punya trio lini depan yaitu Mbappe, Giroud dan Antoine Griezmann. Kemudian di sisi kanan juga ada Ousmane Dembélé, ternyata sangat bagus. Dan peran baru Griezmann ini sangat efektif ternyata. Jadi Griezmann ini apa ya, boleh dibilang sebagai gelandang serang atau free roll lah, pemain yang berada di belakang 3 penyerang Prancis. Kemudian juga dia free roll ke kanan ke kiri dan bergerak bebas lah istilahnya gitu. Ternyata dia sangat bagus, dan ternyata penampilan di Atletico-nya kan kurang bagus. Di Prancis sangat efektif. Belum juga Mbappe yang sudah mencetak 5 gol, dia sangat menggila ya teman-teman permainannya. Di usianya yang 24 tahun sudah menorehkan banyak gol di Piala Dunia, sudah 9 gol di Piala Dunia kalau nggak salah. Belum juga pemain lain, ada Rabiot yang di timnas Prancis ternyata bagus. Ada Tchouaméni yang semakin bagus permainannya. Kemudian ketidakhadiran Lucas Hernandez juga bisa digantikan oleh saudaranya yaitu Theo Hernandez. Jadi ini partai yang akan seru, tapi sih saya prediksi Prancis akan mengambil inisiatif permainan, kemudian Inggris akan lebih mengandalkan counter. Tapi saya sih sedikit mengunggulkan Prancis karena dari lini serang Prancis lebih tajam gitu kan. Tapi Inggris itu kadang mengejutkan ya, dia masih punya senjata-senjata di lini depan ya, seperti Bukayo Saka, Harry Kane. Belum juga di bench kadang Rashford menjadi super sub yang bisa mengejutkan. Jadi Inggris ini cukup sulit diprediksi juga sih
teman-teman. Kadang bermainnya bagus banget, kadang juga melempem, tapi Inggris oke lah gitu. Tapi kalau saya lihat Prancis lebih mateng, lebih gacor, lebih sangar, lebih tajam gitu loh. Jadi saya memprediksi Prancis. Jadi nanti semifinal prediksi saya Prancis menghadapi Portugal, Brazil menghadapi Belanda gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.